Nah, baik, di sini telah tersedia beberapa soal yang berkaitan dengan materi himpunan. Mari kita bahas bersama dan kita coba pahami bersama ya. Nah, untuk nomor 1 terdapat 3 buah himpunan, yaitu himpunan P, Q, dan himpunan R. Nah, untuk himpunan P beranggotakan X, di mana X besar sama dari 1, kecil dari 4. Kemudian Q beranggotakan Y, di mana Y besar dari 2, kecil sama dari 6. Dan R beranggotakan Z, di mana Z besar sama dari 6, kecil sama dari 8. Bisa ya cara membacanya? Ini cara membacanya kita mulai dari tengah ya. Nah, ada yang ragu gak cara bacanya? Oke, mungkin ada yang ragu nih di sini. Kok membaca ini kan 1 kecil sama dari X. Kita bacanya X besar sama dari 1. Malah dibalikkan ya tandanya. Nah, kita perhatikan. Coba kita bawa 1 ini ya ke atas. 1 kecil sama dari X. Nah, itu kalau kita balik, kalau kita mulai dari X membacanya, itu artinya kan X besar sama dari 1. Jadi kalau kita bacanya dari depan memang 1 kecil sama dari X. Tapi kan kita bacanya dari tengah. Artinya kita membaca ini X besar sama dari 1. Paham ya? Oke, biar lebih jelas kita berikan contohnya. Misalnya ya. Example, misalnya 1 kecil dari 2. Benar ya? 1 kecil dari 2. Nah, dibalik nih, sama nggak artinya? 2 besar dari 1. Ya, gitu ya. Nah, paham ya cara membacanya? Sekarang kita coba berpindah, yaitu cara mendaftarkan anggotanya. Apa sajakah anggota dari himpunan P, himpunan Q, dan himpunan R? Pertama untuk himpunan P. Oke. Himpunan P beranggotakan X, yaitu besar sama dari 1. Artinya besar sama dari 1. Berarti itu masukkah 1? Masuk ya, berarti mulai dari 1 karena ada tanda sama. Besar sama dari 1, kecil dari 4. Masuk ke 4? Tidak masuk karena tidak ada tanda sama. Berarti 1, 2, dan 3. Oke. Yang Q beranggotakan Y, di mana Y besar dari 2. Masukkah 2? Tidak. Berarti kita mulai dari 3 ya, karena tidak ada tanda sama dengan 2. Oke. Kemudian Y kecil sama dari 6. Nah, berarti masuk 6 nih karena ada samanya. Berarti dari 3 sampai ke 6. 3, 4, 5, dan 6. Kemudian nih R. Nah, Z besar sama dari 6, kecil sama dari 8. Ada tanda samanya. Berarti keduanya masuk nih. Dari 6 sampai ke 8. 6, 7, 8. Paham sampai di situ? Oke. Setelah kita mendaftarkan anggotanya, barulah kita bisa mengerjakan sesuai perintah soalnya. Kita mulai untuk bagian A. Nah, yang A, P, gabungan dari hasil Q irisan dengan R. Ingat ya, kalau seperti U ini gabungan, yang seperti N ini irisan. Oke. Nah, cara mengerjakannya adalah dengan memulai yang di dalam kurung dulu. Berarti untuk yang A, P gabungan dari hasil Q irisan R. Berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Oke. Nah, sekarang kita mulai nih. Ini coba kita salin aja dulu ya. P gabungan. Kalau Q irisan R, ingat ya, kalau irisan ini kita mencari anggota yang sama antara Q dan R. Jadi anggota tersebut ada di Q dan ada juga di R. Perhatikan ya, Q dan R. Manakah anggota yang sama? Adakah? Ternyata ada, yaitu sama-sama nih ada anggotanya 6. Jadi Q irisan dengan R itu adalah 6. Oke, barulah kita bisa mengerjakan P gabungan dari hasil Q irisan R. Oke, kita daftarkan tadi P apa saja. 1, 2, 3. Kemudian digabung dengan 6.
Kalau gabungan berarti kita tinggal menggabungkan kedua anggota himpunan tersebut. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 3, dan 6. Ya, tinggal digabung. Paham ya? Oke, untuk nomor 2. Nomor 2, P gabungan dari Q. Kemudian nanti diiriskan dengan P gabungan dengan R. Nah, kita mulai dari dalam kurung. Oke, mulai dari sini dulu nih. P gabung Q. Perhatikan nih. Tadi P 1, 2, 3 digabungkan dengan 3, 4, 5, 6. Nah, gabungkan aja. Tapi kalau ada yang anggotanya sama, dibuatnya 1 kali. Di sini kan ada nih ya, sama-sama 3, berarti buatnya 1 kali. Jadi hasilnya gabungan antara P dengan Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian nanti kita iriskan dengan P gabungan dengan R. Sekarang P dengan R kita gabungkan. 1, 2, 3 digabungkan dengan 6, 7, 8. Itu hasilnya 1, 2, 3, 6, 7, 8. Tinggal digabung aja ya. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Oke. Sekarang terakhir berarti irisannya. Irisan dari hasil yang gabungan ini. Berarti kalau irisan kita mencari anggota yang sama. Mana yang sama dari kedua tersebut? Nah, 1 ada, 2 ada, 3 juga ada. Kemudian 4 tidak ada di sini, 5 nggak ada di sini, 6 ada. Oke, 7 tidak ada di sini, 8 tidak ada di sini. Berarti hasilnya adalah 1, 2, 3, dan 6. Oke, inilah hasil pembahasan kita. Yang kurang jelas silakan bertanya. Kita lanjut untuk nomor 2. Nah, soal yang kedua, kita baca terlebih dahulu. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 250 kakak warga satu desa menyatakan 60 kakak pemilik sawah dan 110 kakak penggarap sawah. Sementara itu, ada pula 100 orang yang bukan pemilik sawah maupun penggarap sawah. Nah, tentukanlah banyak kakak sebagai pemilik sawah sekaligus sebagai penggarap sawah. Nah, ini adalah soal yang terdapat pada buku Nita. Nah, soal ini merupakan soal pada halaman 10 di buku Nita Wirawan, yaitu dengan judul Cara Mudah Memahami Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Dimana sebenarnya pada buku tersebut telah dibahas, yaitu dengan menggunakan rumus. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan yaitu dengan menggunakan diagram Venn. Nah, biasanya kan ini kalau rumus itu peluang lupanya itu mungkin akan lebih besar dibandingkan diagram Venn. Jadi sekarang kita coba bahas tanpa menggunakan rumus, namun melainkan menggunakan diagram Venn. Nah, pertama, sebelum kita membuat diagram Venn-nya, alangkah lebih mudahnya kalau kita membuat ini sebagai pengandaian ya. Jadi kita andaikan himpunan A adalah banyaknya warga sebagai pemilik sawah ya. Kemudian yang B nanti adalah warga sebagai penggarap. Oke, penggarap sawah. Nah, sekarang kita gambarkan diagram Venn-nya. Nah, berarti di sini kita punya dua buah himpunan. Ya. Ini adalah sebagai pemilik sawah dan himpunan B sebagai penggarap sawah. Oke, ingat kalau diagram Venn Nah, setelah kita membuatkan itu himpunan A dan himpunan B, kemudian kita buatkan segi 4 untuk semestanya.
Kemudian kita input, kita masukkan apa-apa saja yang sudah disebutkan di dalam soal. Nah, tadi di dalam soal disebutkan 60 kakak sebagai pemilik sawah dan 110 kakak sebagai penggarap sawah. Sementara itu ada pula 100 orang yang bukan pemilik sawah maupun bukan penggarap sawah. Artinya dia berada di luar dari himpunan A dan himpunan B. Jadi dia bukan himpunan A, bukan juga himpunan B. Berarti dia di luar. Kita taruh di sini nih. Ya ada 100 orang. Nanti ada nih 100 orang yang bukan anggota A dan bukan anggota B. Nah, yang ini, yang mengenai kedua buah himpunan ini adalah yang keduanya. Yang ini yang ditanya, tentukanlah banyak kakak sebagai penggarap sawah atau pemilik sawah sekaligus penggarap sawah. Inilah yang kita tanya, misalnya X. Ya, karena belum tahu, kita mau nyari dulu nih, X. Nah, kemudian tadi, yang A, pemilik sawah itu diketahui 60 kakak. Berarti yang untuk lingkaran A ini 60, tapi udah kita tulis nih 1X. Berarti ada lagi sisanya 60 kurang X. Nah, sementara untuk penggarap sawah tadi diketahui 110. Nah, kan udah mulai, ini juga sudah kita tulis X, ya kan? Berarti di sini 110 dikurang X. Oke? Jumlah seluruhnya tadi adalah sebanyak 250 kakak. Jadi S-nya tadi kan 250. Kita buatkan 250 itu tentunya adalah hasil dari 60 dikurang X ditambah X, kemudian 110 dikurang X ditambah dengan 100. Ditambahkan semuanya. 60 kurang X, kemudian ditambah dengan X, kemudian ditambah 110 dikurang X ditambah 100. Oke, sebelum lanjut coba dipahami terlebih dahulu. Nah, X ini adalah keduanya, artinya dia juga pemilik sawah dan juga penggarap sawah. Kalau yang 60 kurang X ini artinya dia hanya pemilik sawah saja. Oke, sementara yang 110 dikurang X ini hanya penggarap sawah saja. Nah, sedangkan 100 dia bukan pemilik sawah, juga bukan penggarap sawah. Paham ya? Nah, yang ini tadi S itu adalah 250. Ingat ya, S itu adalah semesta, berarti jumlah keseluruhannya. Jumlah keseluruhannya 250. Di sini ada yang bisa kita sederhanakan, ada min X tambah X, habis ya. Min X tambah X 0. Kemudian ini 60 ditambah 110. Berarti 170. Ditambah lagi 100, hasilnya adalah 270 ditambah nih masih ada nih dikurang X. Oke. Nah, sekarang kita pindahkan X-nya ke ruas kiri. Kalau memindahkan ruas kiri ke ruas kanan atau ruas kanan ke ruas kiri, maka tandanya berubah dari negatif menjadi positif. Berarti X sama dengan ini tetap 270. Kemudian ini dipindahkan biar dia sejenis sama 270. Berarti jadi kurang 250. Jadi X sama dengan 20 orang. Jadi kita simpulkan bahwa banyak kakak sebagai pemilik ya sekaligus penggarap sawah adalah 20 kakak. Oke, hasil ini sesuai atau sama dengan hasil yang ada pada pembahasan halaman 10. Bila ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Terima kasih dan sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya.